Kali ini ada pertanyaan keren banget dari @rohilatif_. Buat Bang Hawariun. Weh, Masya Allah. Buat pengantin baru. Iya. Jadi gini pertanyaannya. Bagaimana agar istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran Ustadz? Weh, silahkan Bang Hawariun, Ustadz Hawariun untuk menjawab. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini dapat pertanyaan. Bagaimana agar istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran Ustadz? Pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari betul bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, dan ketika kita menjaga kalamullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah bilang, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ketika kita menjaga Al-Quran, maka Allah akan jagain kita. Karena Allah berjanji di ayat ini bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Terus kita yang menghafalkan Al-Quran, memurojaahnya, memahaminya, itu berarti termasuk di dalamnya bahwa kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, itu pertama pahami betul ya. Yang kedua, sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh mau melakukan sesuatu secara terus-menerus dan konsisten? Kalau kita ngelihat ada pekerja ya, pekerja itu selalu pergi pagi pulang petang gitu untuk nafkahin anaknya. Kenapa dia tiap hari mau capek-capekan desek-desekan di kereta, kemudian mau disuruh-suruh bosnya? Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya ketika dia ngelakuin itu. Nah, ketika kita pengen ngelakuin suatu amalan dan kita pengen istiqomah di situ, maka kita harus tahu fadilah-fadilahnya. Kita harus paham betul fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamanya. Kalau orang yang kerja tadi itu memahami bahwa ketika dia kerja, ketika dia capek-capekan, nggak apa-apa desek-desekan, nggak apa-apa banding tulang, peres keringet, nggak apa-apa. Yang penting anak istri saya makan. Kan dia tahu ya, dia tuh capek-capek untuk apa. Nah, ketika kita mengetahui apa sih keuntungan ketika kita menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah kita bakal semangat gitu. Kita tahu kita tuh bakal mendapatkan sesuatu yang lebih spesial, yang spesial dibandingkan cuma sekedar uang. Karena jaminannya adalah surga, ya kan? Kalau kita pengen istiqomah nih ya, contoh nih ya, kalau kita pengen istiqomah dalam hal puasa, dalam berpuasa Senin Kamis, maka kita harus mengetahui dan paham betul apa sih keutamaan puasa. Pertama, puasa misalnya membuat kita sehat. Yang kedua, kita bisa dapat pahala, Allah sayang kita. Terus kemudian orang yang puasa itu doa-doanya dikabulin. Terus kalau misalnya anak kos, kalau gue puasa berarti duit gue tuh irit ya gitu. Terus kalau gue puasa, kalau yang jomblo itu berarti menjaga syahwat, menjaga diri ya, dengan puasa. Kan pilihannya cuma dua tuh, puasa atau enggak nikah. Jadi, kalau karena gue belum mampu untuk nikah, maka gue sekarang puasa ya. Dan ketahui banyak-banyak fadilah-fadilah tentang puasa. Maka ketika kita tahu fadilah-fadilah tentang puasa, kita akan semangat untuk melakukan puasa. Kayaknya nggak mungkin deh orang-orang yang rajin melakukan sesuatu itu karena dia nggak tahu melakukan sesuatu. Itu untungnya apa? Manusia kan pada dasarnya oportunis. Dia tuh baru melakukan sesuatu. Dia tuh akan mau melakukan sesuatu kalau dia tahu dia dapat apa. Dan Allah Subhanahu wa taala janjiin itu ke kita semua kan. Kita tuh diperintahkan untuk bertakwa, beramal soleh, menyeru pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah bakal kasih apa ke kita? Allah bakal kasih surga kepada kita yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, ketika kita tahu fadilah menghafal Quran ini apa, keutamaannya bagi penghafal Quran ini apa, paham betul bukan sekedar tahu, insya Allah kita bakal istiqomah gitu. Itu yang kedua. Yang pertama, pahami ya bahwa kalau kita menjaga Al-Quran, Allah bakal jaga kita. Yang kedua, pahami juga ketika kita menghafal Quran itu fadilahnya atau enggak keuntungannya apa buat kita. Itu akan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah sebenarnya apa sih? Istiqomah tuh asal katanya dari koma yakumu, artinya berdiri tegak lurus. Dan kalau di depannya ada kata ista, itu tandanya meminta. Contoh nih ya, gofaro artinya ampun. Tapi kalau ada ista berarti meminta ampun. Terus to'ah artinya taat. Tapi kalau ista, di depannya ditambahin ista to'ah, itu artinya berusaha untuk taat. Maka ketika ada bacaan istiqomah, berarti artinya meminta untuk tegak, untuk lurus, untuk konsisten. Nah, maka hal pertama yang harus dilakukan ketika kita pengen istiqomah adalah meminta pada Allah. Ya Allah,
Istiqomahkan aku ya Allah. Kadang-kadang kan kalau kita sholat nih, biasanya assalamualaikum, kita langsung pergi gitu. Doa ya paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, udah selesai. Kita tuh nggak pengen mengkhususkan doa agar kita diistiqomahkan dalam menghafal Quran atau enggak spesifik dalam hal yang lain gitu. Jarang banget. Itu aku sendiri ngerasain kayak gitu sih, banyak banget. Aku pengen misalnya bisa A gitu, tapi jarang banget aku minta doa. Makanya abang aku pernah bilang ke aku, katanya, Dek, kalau kamu belum bangun sholat tahajud minta ke Allah, tandanya kamu belum benar-benar mau. Atau enggak ketika kamu punya masalah dan kamu belum bangun minta ke Allah untuk menyelesaikan masalah itu, tandanya kamu belum benar-benar punya masalah. Ketika kita benar-benar mau, kita bakal minta ke Allah karena kita tahu Allah tuh yang punya dan Allah yang bakal ngasih kita. Ketika kita tahu bahwa kita punya masalah, kita pengen masalah ini hilang, kita bakal lari ke Allah karena kita tahu Allah tuh bakal nyelesain masalah kita. Karena nggak ada masalah yang sulit bagi Allah kan. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ketika kita pengen istiqomah berarti kita harus minta ke Allah. Istiqomah. Ada istiqomah. Nah, terus istiqomah juga bisa berarti pertama meminta, yang kedua itu diusahakan. Man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah bagi orang-orang yang berhaji, man istata'a, untuk siapa yang dia mampu gitu. Tapi berusaha untuk mampu. Itu artinya juga berusaha untuk mampu. Jadi haji itu bagi orang-orang yang mampu. Padahal bukan bagi orang yang mampu. Tapi haji itu diperintahkan agar kita mampu. Jadi kita harus berusaha untuk mampu. Nanti ketika kita berusaha, Allah bakal turunin rezeki dari situ, dari arah yang gak disangka-sangka. Nah, begitu juga ketika kita pengen istiqomah dalam menghafal Quran. Maka kita harus berusaha untuk istiqomah. Caranya dengan apa? Susun target, habis itu susun jadwal, pagi harus ngapain, siang harus ngapain, susun murojaah harian, murojaah mingguan, murojaah bulanan, terus datengin ustadz-ustadz kayak Ustadz Ridwanullah gitu kan, berusaha untuk datengin beliau, minta dites hafalannya seperti apa, kemudian tahsinnya bener apa enggak. Dengan kita melakukan hal kayak gitu, berusaha untuk bisa ngafal, itu kita tandanya berusaha untuk istiqomah. Jadi arti dari istiqomah itu pertama satu apa? Meminta kepada Allah. Yang kedua, berusaha untuk bisa gitu. Ya mungkin itu aja yang mungkin bisa jadi salah satu insight buat Mbak siapa ini? Ya Mbak yang nanya ini, Masya Allah. Sisanya Ustadz Ridwan insya Allah lebih mahir karena beliau kan emang spesialis di mana, bukan lebih mahir, lebih spesialis di bidang Al-Quran gitu. Jadi bisa lebih tahu selak beluknya di bidang Quran gitu ya. Pantengin Kalam Hakiki, pantengin Ustadz Ridwan gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku kasih insight ya buat Mbak. Barakallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita. Amin.